Siap. Risa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dilakukan di kelas tercinta ini dalam kegiatan pembelajaran kita yaitu pembelajaran biologi. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Sudah siap, sudah semangat ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dimudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dimudah oleh Allah. Sekarang bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat aja? Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, sudah sarapan apa dulu? Jadi sarapan itu sangat penting bagi kita ya, supaya kita ada energi di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sekarang ibu mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini siapa? Agus, Bu. Agus. Kenapa Agus? Sakit, Bu. Sakit. Terus siapa lagi? Pulang, Bu. Agus, Bu. Agus sakit. Jadi cuma Agus saja yang sakit? Ya. Ini ya. Jadi kita doakan supaya yang sakit yang tidak hadir hari ini itu cepat sembuh dan bisa bergabung di kelas kita bersama-sama kita dalam proses belajar. Minggu yang
ya. Pohon yang ada di perairan. Itu contoh yang termasuk ekosistem. Yang termasuk juga spesies. Spesies adalah seperti padi, jagung, dan ikan. Kemudian ada tingkat geng. Siapa yang bisa? Meja. Tingkat gen seperti kucing memiliki berbagai bentuk atau warna. Jadi tadi ada 3 jenis tingkatan keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama itu ada tingkat geng. Contohnya ada misalnya jenis-jenis kucing, ya. Kemudian ada spesies, misalnya ada spesies itu ada padi, ada rumput, kemudian ada jagung, dan sebagainya. Kemudian tadi ada tingkat ekosistem, itu ada misalnya ada pohon kelapa di pinggir pantai. Nah jadi tepuk tangan dulu buat yang berarti kalau kalian sudah bisa menjawab, sudah paham tentang materi yang minggu Nah sekarang ibu nanya, pernahkah kalian merasakan batuk dan bersin? Pernah? Apa yang kalian rasakan? Pusing, Bu. Pusing. Kemudian Batuk Ayo. masih ada luka, gatal, tidur. Nah kira-kira sakit itu penyakit yang bersin batuk itu disebabkan oleh apa? Polusi. Kemudian apa lagi? Ada virus. Jadi bisa disebabkan oleh polusi, asap, dan ada tadi virus. Materi kita hari ini karena kalian sudah menyebutkan virus, materinya itu tentang virus. Nah ini ya tentang yang akan kita pelajari hari ini tentang virus. Ada sejarah penemuan virus, ada ciri-ciri virus, ada struktur tubuh virus. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Amal baca dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama dapat menjelaskan sejarah penemuan virus dengan benar. Yang kedua dapat menganalisis ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus dengan benar. Yang ketiga dapat mengaitkan struktur tubuh virus dan fungsinya dengan benar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah penemuan virus dengan benar. Yang kedua itu ada siswa dapat menganalisis ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan struktur tubuh virus dan fungsinya dengan benar. Itu yang nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pergi dulu ya sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bisa sedikitnya kita tepuk. Kita mulai tepuk semangat. Jadi tadi sudah ada sedikit tentang semangat. Semoga kita dalam kegiatan pembelajaran ini kita bersemangat. Nah, sekarang di model pembelajaran kita ini itu kita memecahkan suatu masalah ya. Yang ada ini pemecah suatu masalah, ada kasus yang nanti kalian tonton, kalian amati tentang apa ini. Siap ya? Siap. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja.
Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami senang mengadakan diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman. Sudah ya, tadi Ibu sudah menayangkan sebuah video. Kalian amati, kemudian kalian tonton dan simak dan debat. Nah, sekarang Ibu mau nanya, yang video barusan yang kalian tonton, yang ini tampilkan itu menceritakan tentang apa? Ya, Bu. Ya. Sejarah penemuan virus COVID-19. Sejarah penemuan virus COVID-19. Ada lagi? Ya, ayo. Penyebaran COVID-19 di Wuhan.
Ya, penyebaran COVID-19 di Wuhan. Ada lagi yang sudah lakukan apa, Jessica? Dampak yang ditimbulkan terhadap manusia. Ya, dampak yang ditimbulkan terhadap manusia. Ya, jadi tadi video yang sudah ibu tampilkan, sudah kalian tonton dan kalian sudah amati, itu menceritakan dia tentang sejarah penemuan virus COVID-19, kemudian penyebaran virus COVID-19 di Wuhan, kemudian dampaknya terhadap manusia, terhadap kita, ya, dampak yang ditimbulkan virus itu terhadap kita. Nah, sekarang yang ini, yang video tadi itu, apakah dia berkaitan dengan virus? Berkaitan dengan virus, ya, karena ya corona ini atau COVID-19 ini dia disebabkan oleh virus. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ibu bagi di grup WA. Silakan cari kelompoknya yang mana. Sudah sesuai dengan kelompok? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5. Jadi sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing, siap nanti untuk mengerjakan tugas FKBD yang ibu berikan, ya. Nah, tadi yang sudah kalian amati, silakan kalian buat pertanyaan atau rumusan masalah. Ada 4 pertanyaan atau rumusan masalah yang nanti akan kalian selesaikan di yang mau maju pertama. Siapa yang Amal, ya, menceritakan tentang apa tadi? Silakan ke tuliskan. Yang pertama dia apakah ciri-ciri dari virus COVID-19? Yang kedua dia berkata apa? Jessica, silakan maju ke depan. Yang kedua apa, Des?
Yang ketiga, bisa? Ada lagi? Ya, Dedi. Nah, ini ada 4 rumusan masalah atau pertanyaan yang nanti akan kalian selesaikan tentang permasalahan di video tersebut. Yang pertama, apakah ciri-ciri dari virus COVID-19? Kemudian yang kedua, apa bentuk dari COVID-19? Ketiga, apakah virus COVID-19 itu termasuk makhluk hidup atau bukan atau makhluk mati? Yang keempat, apa sih gejala virus COVID-19 yang ditimbulkan terhadap kita? Nah, tadi NKPD. Nah, ibu jelaskan dulu. NKPD di sini ya, di kegiatan belajarnya itu ada satu. Setelah kalian menonton video yang ditampilkan oleh guru, buatlah pertanyaan rumusan masalah berdasarkan video tersebut. Itu tadi sudah dirumuskan oleh teman-temannya. Silakan kalian salin ke sini, ya, salin ke sini. Kemudian setelah kalian salin, kalian jawab di belakangnya, ya, apa jawaban menurut kalian tentang pemecahan masalah tersebut. Kemudian nanti ada lagi ada tiga permasalahan, ada bagaimana ya, cara penyebaran COVID-19 kalian baca, kemudian ada struktur ya, virus COVID-19. Paham? Paham ya, sampai di sini?
Baris. Perkenalkan ya, nanti perkenalkan dari kelompok neraka, namanya siapa, kemudian apa yang akan kalian presentasikan dan bisa presentasikan yang ada di tulisan masalah ya, yang saat ini, yang paling silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus COVID-19 atau COVID-19. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama Rayudian Sasawati. Di samping saya, Perkenalkan, nama saya Nurul Firdaini. Perkenalkan, nama saya Delani. Perkenalkan, nama saya Delani. baik, yang pertama akan dibacakan oleh Angel. Saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa ciri-ciri virus COVID-19? 2. Apa bentuk dari COVID-19? 3. Apakah virus COVID-19 itu makhluk hidup atau makhluk mati? 4. Apa gejala virus COVID-19? Jawaban pertama, ciri-ciri virus COVID-19 yaitu berukuran kecil dan bersifat parasit obligat untuk atau menempel pada inangnya. B. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi pada saat ini. Penggunaan kata corona sendiri merujuk pada bahasa Latin yang artinya mahkota. Hal ini lantaran bentuk selubung virus corona menyerupai mahkota atau corona matahari berbentuk bulat. C. Virus disebut makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma dan organisme. D. Gejala hidung berair dan sakit kepala. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Melani. Baiklah, saya membacakan struktur virus corona. Yang pertama ada spike, fungsinya dapat mengubah sel-sel pembuluh darah kecil di sekitar jantung. Yang kedua ada nukleokapsid, fungsinya mengandung RNA kode genetik untuk mereplikasi virus. Yang ketiga ada membran, yang fungsinya sebagai mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluar masuknya zat-zat dari dalam sel. Yang ketiga ada envelope, yang fungsinya melindungi informasi genetik RNA virus. Yang kelima ada RNA viral genom, yang fungsinya sebagai cetakan untuk sintesis untaian RNA. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan? Komorbid dengan kecenderungan bulat, memiliki diameter rata-rata partikel 125 nm dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti vakum. Baik, terima kasih untuk saudara Angga. Ya, Ada dari kelompok lain yang bisa menyanggah lagi? Apa ada dari kelompok 3? Dari kelompok 3. Jadi gimana tanggapan dari kelompok 1 atas sanggahan dari kelompok 3 tadi? Dia menyanggah tentang apa tadi? Ciri-ciri virus COVID-19. Jadi ada sanggahan dari kelompok 3. Jadi gimana tanggapan dari kelompok 1? Baiklah, tapi menurut kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Erlangga sebagai moderator dan di samping saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aditri sebagai konsulen. Izin memperkenalkan diri, nama Aulia Musa sebagai pemateri 1. Izin memperkenalkan diri, nama Atessa Septriana sebagai pemateri 2. Nama dari kelompok saya. Selanjutnya langsung saya berikan saja komen kepada pemateri 1. Rumuskan masalah 1. Apa ciri-ciri virus COVID-19? 2. Apa bentuk dari COVID-19? 3. Apakah virus COVID-19 itu makhluk hidup atau makhluk mati? 4. Apa gejala virus COVID-19? Jadi menurut kelompok kami, A. Bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat, memiliki diameter rata-rata partikel 125 mm dengan struktur yang khas berupa amplop dan penjualan seperti paku. B. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini. Penggunaan kata corona sendiri merujuk pada bahasa Latin yang artinya mahkota. Hal ini lantaran bentuk sel selubung virus corona menyerupai mahkota berbentuk bulat. C. Virus memiliki karakteristik makhluk hidup sekaligus benda tak hidup. Karakteristik virus yang merupakan makhluk hidup mencakup kemampuan untuk bereproduksi dan bermutasi. Tetapi virus hanya bisa berproduksi dengan menginfeksi sel induk yang hidup dan tidak bisa memperbanyak diri sendiri. D. Hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasaan dan penciuman. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dari 2. Dipersilakan. Soalnya, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Bagaimana solusi Anda untuk mencegah penularan kasus COVID-19? 3. Apakah sudah ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk COVID-19? 4. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19? Jawaban menurut kelompok kami adalah nomor 1. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang berinteraksi COVID-19. Seperti batuk, bersin, atau berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. 2. Mencuci tangan, mengurangi kontak dengan orang sakit, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, menjaga jarak. Nomor 3. Saat ini belum ada pengobatan yang spesifik, tempat mengobati dengan efektif ataupun vaksin yang efisien 100%, mencegah infeksi coronavirus COVID-19. Namun ribuan laboratorium pemerintah maupun swasta di seluruh dunia saat ini sedang berlomba-lomba dalam waktu untuk menemukan solusi pencegahan dan pengobatan yang sanggup membasmi COVID-19. Nomor 4. Pembatasan sosial, meningkatkan tes, telusur dan treatment, serta mempersiapkan rumah sakit tepat terkendali. Dan sudah selesai. Baik, jadi itu materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk menyangga jika ada salah. Dari kelompok lain yang mau menjaga atau ini beda jawabannya silakan. Dari kelompok 7 kanan kelompoknya. 3. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Septi Nurida Pertiwi, perwakilan dari kelompok 4. Menurut kami,
Virus bisa disebut makhluk hidup karena memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, akan tetapi virus juga disebut bukan makhluk hidup karena dapat dikristalkan. Terima kasih atas sanggahannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Izin menjawab, menurut kelompok kami, virus memiliki karakteristik makhluk hidup sekaligus benda tak hidup. Karakteristik virus yang merupakan makhluk hidup mencakup kemampuan untuk bereproduksi dan bermutasi. Tetapi virus hanya bisa berproduksi dengan menginfeksi sel induk yang hidup dan tidak bisa memperbanyak diri sendiri. Sekian. Ada lagi? Ya, Ayu. Berikut izin memperkenalkan diri, nama saya Yusran, perwakilan kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah menjelaskan tentang ciri-ciri virus COVID-19 ini. Dia memiliki diameter rata-rata partikel 125 nm dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Nah, mengapa demikian? Terima kasih atas sanggahan dari kelompok 2. Izinkan kami berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 2. Jadi mengapa kami berbicara tentang virus memiliki diameter rata-rata partikel 125 nm dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku? Karena itu menurut kelompok kami virus memiliki diameter seperti itu. Mengapa demikian kan? Jadi ini jawaban dari kelompok kami. Ukurannya sangat kecil, dari bakteri. Baik, mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana dengan kelompok 2? Terima kasih. Ada lagi? Untuk kelompok 3 ya. Baik, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa ciri-ciri virus COVID-19? 2, apa bentuk dari COVID-19? 3, apakah virus COVID-19 makhluk hidup atau makhluk mati? 4, apa gejala virus COVID-19? Baik, sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kami akan mempresentasikan masalah hasil diskusi kami tentang COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadil sebagai moderator dan saya Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Fitri sebagai konsulen. Izin memperkenalkan diri, nama Aula Malusa sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama Tessa Fitriana sebagai pemateri. nama dari kelompok saya. Selanjutnya langsung saya berikan saja kepada pemateri satu. Rumusan masalah 1. Apa ciri-ciri virus COVID-19? 2. Apa bentuk dari COVID-19? 3. Apakah virus COVID-19 itu makhluk hidup atau makhluk? 4. Apa gejala virus COVID-19? Jadi menurut kelompok kami, A. Bersifat pleomorfik dengan kecenderungan bulat, memiliki diameter rata-rata partikel 125 nm dengan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. B. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini. Penggunaan kata corona sendiri merujuk pada bahasa Latin yang artinya mahkota. Hal ini lantaran bentuk sel selubung virus corona menyerupai mahkota berbentuk bulat. C. Virus memiliki karakteristik makhluk hidup sekaligus benda tak hidup. Karakteristik virus yang merupakan makhluk hidup mencakup kemampuan untuk bereproduksi dan bermutasi.
Tetapi virus hanya bisa berproduksi dengan menginfeksi sel induk yang hidup dan tidak bisa memperbanyak diri sendiri. D. Hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasaan dan penciuman. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada materi 2. Persilakan. Soalnya, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Bagaimana solusi Anda untuk mencegah penularan kasus COVID-19? 3. Apakah sudah ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk COVID-19? 4. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19? Jawaban menurut kelompok kami adalah nomor 1. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang berinteraksi COVID-19 seperti batuk, bersin, atau berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. 2. Mencuci tangan, mengurangi kontak dengan orang sakit, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, menjaga jarak. Nomor 3. Saat ini belum ada pengobatan yang spesifik tepat mengobati dengan efektif ataupun vaksin yang efisien 100%. Mencegah infeksi coronavirus COVID-19, namun ribuan laboratorium pemerintah maupun swasta di seluruh dunia saat ini sedang berlomba-lomba dalam waktu untuk menemukan solusi pencegahan dan pengobatan yang sanggup membasmi COVID-19. Nomor 4. Pembatasan sosial, meningkatkan tes, telusur dan treatment, serta mempersiapkan rumah sakit tepat terkendali. Baik, jadi dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk menyangga jika ada sana. Solusi Anda dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana solusi Anda dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia? Baiklah, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3 dengan cara mematuhi peraturan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Bagaimana kepada kelompok Nabila Aditri bisa diterima? Bisa. Dan ada lagi kelompok lain mau menyangga atau mau bertanya sama kelompok yang lain di depan? Misalnya kita lagi di tempat umum ya, jadi kita jaga jarak sama masyarakat umum yang di sana, jangan terlalu dekat juga. Terus hindari juga bersentuhan tangan kepada masyarakat umum. Bagaimana pada kelompok 1 bisa terima? Bisa. Apakah ada lagi pertanyaan tersentuh? Cakep. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, kalau memang ada pertanyaan, silakan teman-temannya atau ada yang ditanyakan, silakan. 1, 2, 3, dan 5. Kalau memang ada, silakan pakai atau sanggahan dari kelompok kalian. Menurut saya, basing-basing ya menurut saya.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Tenaga dari perwakilan kelompok 3. Jadi begini, 5M tadi kan ada kan tadi? Program 5M itu apakah perlu memang dilakukan dalam keadaan masih terpapar dengan COVID-19? Apakah 5M itu perlu dilakukan? Apakah fungsi pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat dan apa dampaknya kepada masyarakat? Vaksin tersebut menangani kasus COVID-19 agar tidak menyebar dan tidak menyebar Menunjukkan ya, menunjukkan agar tidak menyebar kasus COVID-19. Baik. Terima kasih pada kelompok 4 ya sudah masuk temuannya. Tepuk dulu. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok yang maju? Yang kelompok apa lagi? Kelompok 5. Dan kelompok 5 maju dulu dari depan. Kita sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami akan menyampaikan kami dalam judul COVID-19 dan sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Putra Suryo Nadator dan di samping saya semoga menjadi dari Baiklah, siswi kita berjalan dari satu yang akan dibacakan oleh dari Antoni. Pada kami saya siswa Jurusan masalah 1. Apa ciri virus COVID-19? 2. Apa saja bentuk dari COVID-19? 3. Apakah virus COVID-19 membunuh atau mati? 4. Apa gejala virus COVID-19? 1. Berukuran kecil dan bersifat obligat atau menempel pada inang. Ukuran lebih kecil dari bakteri dan memiliki DNK dan RNA. 2. Virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS COVID-2 yang terjadi saat ini. Penggunaan kata corona sendiri merujuk pada bahasa Latin yang artinya mahkota. Hal ini lantaran bentuk serudan virus corona yang menyerupai mahkota atau corona matahari atau berbentuk bulan. 3. Virus disebut sebagai vertikal makhluk hidup karena tidak memilih sitoplasma dan organel sel, tidak melakukan metabolisme serta berukuran sangat kecil sehingga tidak mungkin memiliki struktur sel. 4. Hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam. Baiklah, sebelumnya yang kedua akan dibacakan oleh Anissa. 1. Bagaimana cara komunikasi menyebar? 2. Bagaimana kondisi Anda untuk mencegah penularan kasus COVID-19? 3. Apakah sudah ada vaksin atau memberikan vaksin COVID-19? 4. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus COVID-19? 5. Apakah sengaja untuk sertifikat hingga atau dosen? 6. Menjaga menjaga jarak, cuci tangan, aktivitas hingga sekarang ini ada 10 jenis vaksin COVID-19 yang menggunakan izin penggunaan dari
menjalani atau pertanyaan dari kelompok 4 kelompoknya. Bukan sebelum divaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. 1. Vaksin Sinovac. 2. Vaksin AstraZeneca. 3. Vaksin Moderna. 4. Vaksin Sinovac. 5. Vaksin dari peserta dari kami akhiri lebih dari yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan ini. Virus sangat kecil, jadi tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, dia hanya menggunakan mikroskop. Kemudian katanya virus itu pada saat dia masuk di dalam tubuh kita atau inang yang kita ini inangnya ya, atau tempat dia hidup, dia tuh bisa untuk banyak diri dengan melakukan reproduksinya itu virus. Makanya virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Kalau dia bukan makhluk hidup karena dia tidak memiliki sel. Dia bisa dikatakan makhluk hidup karena dia bisa memperbanyak diri, ya, bisa memperbanyak diri di dalam atau di sel inang yang ditumpanginya. Selain corona, bisa kita kena flu, tembakau itu. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya setelah diteliti, oh ya ini ternyata yang menyebabkan daun tembakau itu bercak, ada suatu makhluk yang lebih kecil dari bakteri, sehingga dia dinamakan dengan virus. Kemudian ada lagi, dia pada tahun 1892 siapa? Dari virus. Kemudian yang kedua, apa sih bentuk dari virus COVID-19 itu? Bermacam-macam bentuk virus ya, ada yang berbentuk seperti huruf T, kemudian ada yang berbentuk seperti bunga, kemudian ada yang lonjong. Nah, ini dia berbentuk apa? Berbentuk bunga. Dia ada kayak mahkota seperti menyerupai matahari. Nah, seperti itulah struktur dari virus yang menyebabkan penyakit. Kemudian mencuci tangan, memakai masker, itu ya. Itu adalah cara kita mencegah agar kita tidak terhindar dari kasus tersebut. Nah, karena kalian sudah membahas ini, ada ciri-ciri, bentuk dan lain sebagainya. Sekarang kita melakukan evaluasi, ya. Kita evaluasi, nanti ada soal.
jujur tanpa mengefek ya. Pilih jawaban yang menurut kalian. Nah, kalau sudah, tadi sudah mengerjakan evaluasi, sudah mengerjakan doa. Sekarang Ibu minta kalian simpulkan ya, apa yang kalian pelajari tadi. Masih ingat kan apa yang pelajari tadi? Izin Bu, izin menyimpulkan. Jadi menurut saya pribadi dari pembelajaran kita pada siang hari ini, jadi kita tadi mengetahui apa itu pengertian virus, bentuk virus, ciri-ciri virus, dan apa gejala virus, dan bagaimana cara penanganan kasus virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Ya, Bu.